Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dari Prodi Bimbingan dan Konseling NPM 2019 464011030. Saya di sini akan menjelaskan tentang dampak masif korupsi di bidang ekonomi. Korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan seseorang dengan mementingkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain, yaitu masalah penyelewengan dan penyuapan dan masalah lainnya. Korupsi menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia. Meluasnya praktek korupsi yang terjadi di suatu negara memperburuk keadaan negara tersebut. Korupsi yang terjadi seakan-akan menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan dianggap menjadi hal yang sudah biasa. Berbagai dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara yang disebabkan oleh korupsi. Dan saya akan menjelaskan tentang dampak ekonomi. Korupsi memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam aspek ekonomi. Kita tahu bahwa korupsi sangatlah perbuatan yang buruk dan merugikan banyak pihak pada aspek ekonomi yang sangat jelas pada kalangan umum yang menyangkut dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Adapun permasalahan yang disebabkan oleh dampak korupsi dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi sangatlah mengganggu dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara, karena dalam bidang ekonomi yang seharusnya dijadikan untuk kepentingan bersama dalam membangun di berbagai sektor ekonomi, akhirnya tidak terlaksana karena tindakan korupsi tersebut. Para investor yang mulai tidak percaya untuk melakukan investasinya karena adanya tindakan korupsi tersebut, itu sungguhlah hal yang sangat menyurutkan suatu negara untuk maju. Kondisi ini pada suatu negara yang korup akan membuat pengusaha mulai meninggalkan karena investasinya dalam negara yang korup akan sangat merugikan bagi para investor. 2. Penurunan produktivitas. Dengan terjadinya lesu pertumbuhan dan investasi berpengaruh juga dalam produktivitas yang semakin menurun terhadap peningkatan dalam hal produksi dengan cara membuka pabrik-pabrik dan usaha untuk membuat produktivitas menjadi semakin tinggi, tetapi terkendala dengan tidak adanya investasi. Dalam hal yang paling jelas dirasakan penurunan produktivitas, yaitu kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Dalam dampak korupsi, hal ini sangatlah terasa di kalangan masyarakat. Terjadi perlengkapan umum yang mulai rusak dan tidak layak pakai, seperti halnya jalanan yang mulai rusak, beras murah yang tidak layak pakai, tidak layaknya transportasi umum, sekolah-sekolah yang masih kurang layak pakai. Ini semua tersahkan oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut, yang pada akhirnya korupsi meningkatkan penurunan kualitas barang dan jasa yang terjadi di berbagai publik. 4. Meningkatnya hutang negara. Kondisi perekonomian suatu negara yang korup mengakibatkan melambatnya perekonomian di negara tersebut, mendorong negara tersebut untuk hutang di negara lain agar perekonomiannya mulai stabil. Contoh kasus korupsi dalam bidang ekonomi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yang tidak kunjung selesai disinyalir menggelapkan uang sebesar 1,7 triliun. Presiden Soeharto dengan kepemimpinan yang otoriter memudahkannya melakukan tindakan korupsi, dan sudah terbukti banyak penderitaan yang terjadi di masyarakat dan menurunnya perekonomian di Indonesia hingga akhirnya Presiden Soeharto lengser. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.